لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tatkala bulan Ramadan, kita telah memasukinya dan kita berada di dalamnya, dan kita telah menjalankan berbagai macam keharusan-keharusan yang harus kita jalankan pada waktu menunaikan ibadah Ramadan, menjauhkan hal-hal yang sangat dilarang oleh Allah juga di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan dengan melaksanakan perintahnya ini, mengikuti Sunnah Rasulullah ini, ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 183 disebutkan oleh Allah tentang tujuan akhir daripada puasa yang ingin kita capai itu adalah la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ambil apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tentang mengenai masalah yang berhubungan dengan takwa itu. Menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, takwa itu mempunyai 5 ciri. Yang pertama, kata beliau, adalah al-khauf al-jalil. Hendaklah kamu mempunyai rasa takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ancaman-ancaman Allah di dalam Al-Quran. Demikian pula di dalam Sunnah Rasulullah SAW. Maka setiap apapun ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita terjerumus di dalam melaksanakan ancaman-ancaman itu. Misalnya tentang hal yang berhubungan dengan minuman keras. Dan sekarang yang lebih hebat lagi adalah adanya narkotika. Hal-hal yang seperti ini, diantaranya larangan seperti ini, adalah sangat keras sekali di dalam Al-Quranul Karim, bahkan di dalam Sunnah Rasulullah. Maka harus kita jauhkan kalau kita ingin meraih takwa yang sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ciri yang pertama itu adalah al-khauf al-jalil, yaitu hendaklah kita merasa takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah wal amalu bitanzil, yaitu hendaklah kamu beramal sesuai dengan tuntunan Al-Quranul Karim ataupun Sunnah Rasulullah SAW. Maka di dalam menyambut bulan Ramadan ini, jangan kita campuri dengan hal-hal yang di luar daripada ketentuan syariah. Misalnya adanya hal-hal yang berhubungan dengan kebiasaan adat yang di suatu tempat disebut dengan sadranan atau nyadran. Karena ini tidak ada tuntunannya di dalam agama. Bagaimanapun kalau kita menganggap itu adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan tetapi tidak tersebut di dalam Quran dan Sunnah, maka itu tidak ada kebaikannya bagi kita. Bahkan itu bisa mencelakakan bagi kita di akhirat nanti. Demikian pula pada saat kebiasaan masyarakat pada waktu menyambut datangnya Idul Fitri, yaitu dengan acara yang biasa disebut di sebuah tempat dengan nama padusan, yaitu acara mandi-mandi membersihkan diri. Ini juga tidak ada kebiasaan yang begini menjadi syariat. Hal-hal yang begini tidaklah dibenarkan sebersungguhnya di dalam pelaksanaan Sunnah Rasulullah SAW. Karena adat yang seperti ini yang tidak ada kesesuaiannya dengan Islam, maka kita harus jauhkan.
Inilah yang disebut dengan wal amalu bitanzil. Hendaklah kamu beramal sesuai dengan tuntunan Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga yaitu asyukru alal jazil. Hendaklah kamu merasa syukur apabila kamu diberi anugerah oleh Allah yang banyak. Dalam Al-Quranul Karim jelas tuntunan Allah pada surat 14 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan sesungguhnya jika kamu berterima kasih ataupun bersyukur kepadaku, niscaya akan aku tambah nikmat-nikmatku kepadamu. Namun jika kamu kufur kepadaku, tidak mensyukuri atas nikmatku, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Mungkin ini salah satu di antara sifat manusia yang muncul ke permukaan sekarang ini. Adanya corona, ini barangkali ada hubungannya, yaitu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan periksa di dalam surat 16 ayat 112. Apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surah 16 ayat 112 ini adalah kepada mereka yang tidak bersyukur kepada Allah. Atau barangkali sifat-sifat manusia sekarang ini yang sudah mengarah kepada kesombongan. Seperti yang tersebut di dalam surat ke-7 ayat 133. Maka dalam hal inilah barangkali bencana ini ataupun ujian yang diberikan Allah sekarang ini berupa corona ini. Dua hal yang dikatakan oleh Allah dalam dua ayat itu tadi. 7:133 itu adalah karena kesombongan. Dan 16 ayat 112 itu adalah karena mereka tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Oleh karena itu kita umat Islam, sekecil-kecilnya apa yang dianugerahkan Allah kepada kita, hendaklah kita syukuri. Kemudian yang keempat adalah ar-ridha bil qalil, yaitu hendaklah kamu merasa puas, hendaklah kamu ridho apabila kamu diberi yang sedikit. Bagaimanapun sedikitnya apa yang kita dapatkan pada hari ini, tetap harus kita syukuri. Karena bagaimanapun kita akan mensyukuri sesuatu yang banyak. Kalau seandainya yang sedikit saja tidak bisa kita syukuri. Alangkah anehnya kalau hanya orang bersyukur terhadap yang banyak. Sedangkan terhadap yang kecil, bahkan yang dianggapnya kecil, dia tidak syukuri. Padahal sesungguhnya, kalau seandainya, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kalau kamu bangun di pagi hari, dalam keadaan jiwamu aman, imanmu tenteram, kemudian tubuhmu dalam keadaan sehat, tidak ada gangguan apapun juga. Kemudian kamu hanya punya makanan untuk cukup hanya satu hari itu saja, sesungguhnya kata Rasulullah, kamu sudah seolah-olah memiliki dunia ini dengan segala isinya. Dapat kita bayangkan, tidak terlalu muluk-muluk yang disebutkan oleh Rasulullah dalam rasa bersyukur kepada Allah itu. Cukup diantaranya adalah 3 syarat itu saja. Seolah-olah dunia ini adalah merupakan milik kita. Bagaimana mungkin orang yang banyak sekali mempunyai rezeki, kalau dia tidak bersyukur, akhirnya ditimpa penyakit. Dan apa gunanya? Kalau seandainya sudah masuk dalam rumah sakit, dalam keadaan tidak sadarkan diri, apa gunanya apa yang telah dimilikinya sebanyak itu? Tidak ada nikmat apapun yang dapat dia nikmati. Makanan yang masuk saja tidak bisa dinikmatinya, karena lehernya tidak bisa menerima itu sebagai nikmat. Bahkan yang masuk ke tubuhnya adalah merupakan hal-hal yang berupa selang-selang saja untuk makanan yang dia makan. Tidak ada rasa apapun. Apa nikmatnya hidup yang seperti itu, walaupun harta berlimpah ruah? Dan bayangkan kalau Rasulullah mengatakan, seperti kamu bangun di pagi hari dalam keadaan jiwamu tenang dan tentram, kemudian tubuhmu sehat, tidak ada kurang satu apapun. Padahal makanan, kata Rasulullah, hanya cukup untuk satu hari itu saja. Itu kamu seolah-olah sudah memiliki dunia ini dengan segala isinya. Subhanallah. Dan yang keempat, itu adalah, yaitu tadi, ar-ridha bil qalil. Hendaklah kamu merasa puas apabila kamu diberi yang sedikit. Dan yang terakhir, inilah yang paling harus kita hati-hati sekali, dan mulai dari dulu mudah-mudahan telah kita persiapkan, yaitu al-isti'dad li yaumir rahil, yaitu hendaklah kamu bersiap-siap
untuk menghadapi hari-hari yang panjang. Di mana ini? Hari akhirat. Umur kita di dunia ini tidak seberapa. Kita periksa surat Al-Hajj misalnya, ayat 47, surat 22 ayat 47. Apa yang disebut oleh Allah satu hari akhirat, ternyata di sana disebut oleh Allah, al-yawmu 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Yaitu satu hari buat perhitungan di akhirat sama dengan kamu hidup di dunia ini 1000 tahun. Lalu beberapa hari kita hidup di dunia ini? Kalau hanya 1000 tahun itu baru satu hari ukuran akhirat. Sedangkan akhirat itu kekal dan abadi. Tidak pernah ada akhirnya. Ya, mudah-mudahan saja kita sudah mempersiapkan ini. Apalagi dengan Ramadan tahun ini. Yang penuh dengan segala macam cobaan-cobaan yang dialami oleh seluruh umat manusia. Tapi mudah-mudahan umat muslim, dia selalu mendekat kepada Allah. Dia tidak lari daripada ancaman ini, tapi dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pendekatan yang sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang telah kita utarakan, bahwa sesungguhnya Ramadan ini memberikan keberkahan kepada kita dunia dan di akhirat nanti. Dia akan menjadi salah satu pembela bagi kita di akhirat nanti, yaitu disebut di dalam sebuah hadis qudsi, disebutkan bahwa Quran yang kita baca, puasa yang kita jalankan, kedua-duanya nanti di akhirat meminta kepada Allah untuk diberikan syafaatnya kepada orang yang berpuasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam Ramadan ini, dalam ibadah kita secara ikhlas, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan ini dalam keadaan dosa-dosa kecil kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.